Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Naili Salosaidah dan juga Syarif Hidayatullah akan menjelaskan tentang kutipan, catatan kaki atau footnote dan juga daftar pustaka. Baiklah, saya akan membahas mengenai table of contents-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada kutipan. Kutipan di dalamnya akan ada pengertian, kemudian jenis dari kutipan, bagaimana cara menulis kutipan, dan juga tujuan dari kutipan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai catatan kaki atau footnote yang berisikan pengertian, kemudian fungsi, unsur, ketentuan bagaimana menulisnya, dan kemudian contoh dari catatan kaki tersebut atau footnote. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai daftar pustaka yang berisikan pengertian dan juga contoh bagaimana cara kita membuat daftar pustaka. Oke teman-teman, kita masuk pembahasan mengenai kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan adalah gagasan ide pendapat yang diambil dari sumber. Nah, ketika kita membuat sebuah makalah atau karya ilmiah atau lain sebagainya, lalu kita mengambil dari suatu sumber, maka itu namanya kutipan. Apa yang kita ambil itu namanya kutipan. Oke, jelas ya? Langsung next. Jenis kutipan itu ada dua jenis. Yang pertama kutipan langsung dan yang kedua itu kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu contohnya ketika mengambil dari suatu sumber kemudian tidak ada yang diubah sedikit pun sesuai dengan sumber. Biasanya kalau kutipan langsung itu ada tanda petik. Contoh Fabrizio Romano tanda kutip apa gitu. Itu namanya yang dikutip. Itu secara langsung, artinya tidak ada yang diubah satupun. Kalau kutipan tidak langsung itu redaksinya diubah dengan penulis, diubah dengan kita, tetapi tidak merubah maknanya, hanya mengubah tulisannya saja. Contoh Fabrizio Romano menjelaskan bahwa seperti itu. Oke, next. Tentang cara menulis kutipan langsung itu kita tulis nama, kemudian dalam kurung tahun, ini yang 2006 itu tahun, titik 2 halaman. Ini maksudnya kita tuh ngambil dari kutipannya Ibu Ratnawati yang diterbitkan pada 2006 pada halaman 148, menegaskan bahwa nih tanda petik ini menunjukkan berarti itu adalah kutipan langsung. Jelas ya? Oke, next. Kayak yang ini hasil pemilu dan itu ya memang ini apa adanya, ini yang disampaikan oleh Ibu Ratnawati seperti ini. Sedangkan kalau kutipan tidak langsung, penjelasannya itu sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan, tetapi tidak merubah dari sumber. Seperti ini. Silakan baca sendiri teman-teman sekalian. Mohon maaf nggak bisa lama-lama juga karena lagi kurang fit. Next, lanjut. Tujuan kutipan. Kenapa harus ada kutipan? Yang pertama itu sebagai landasan teori. Kita tuh tidak asal buat, kita tidak asal bikin, tetapi apa yang kita bikin itu punya sumbernya, punya dasarnya. Yang kedua, bisa menjadi penguat pendapat. Ketika saya mengatakan mangga itu manis, karena adanya kutipan dari sumber-sumber yang lain bahwa menyatakan hal yang sama, mangga itu manis, itu bisa untuk memperkuat pendapat kita, pendapat tentang mangga itu. Kemudian bisa menjadi penjelasan. Barangkali ada kalanya kita membuat suatu karya ilmiah tidak jelas, kurang jelas, lalu kita mengutip. Nah, itu kutipan itu bisa untuk memperjelas apa yang telah kita buat. Next. Kemudian ada yang kedua, ada catatan kaki. Catatan kaki itu yang biasa dibawa setiap lembaran atau apa, tapi bisa juga di akhir bab karangan ilmiah, atau biasanya sih seringnya di bawah kalau catatan kaki. Ininya itulah kenapa harus ada catatan kaki.
catatan kaki itu fungsinya nggak jauh beda sama daftar pustaka, sama tadi tentang kutipan, nggak jauh beda. Yang pertama itu menguatkan pembuktian. Sama halnya kayak tadi, kalau mangga itu manis kata saya, tapi karena ada sumber lain yang mengatakan mangga itu manis, itu akan memperkuat pembuktian kita. Yang kedua, menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari sumber. Maksudnya apa? Kita itu mengutip dari sumber, kemudian kalau sampai tidak ada catatan kakinya, itu kita bisa dikatakan plagiat atau penjiplak. Yang ketiga itu memperluas diskusi. Memperluas diskusi itu karena nantinya memperluas sumber, memperbanyak referensi, akhirnya untuk isinya itu, materinya itu akan lebih luas. Yang keempat, memberikan keterangan atau petunjuk. Intinya nggak jauh beda, catatan kaki, kutipan sama daftar pustaka itu nggak jauh beda, fungsinya sama. Next, unsur-unsur catatan kaki. Catatan kaki jelas yang pertama harus ada penulis, nama penulis atau pengarang. Jika catatan kaki sumbernya itu berasal dari bahasa asing atau bahasa apa gitu, kemudian ada penerjemahnya, maka nama penerjemah itu harus ada, atau nama editornya harus ada, tetapi ditulis lengkap tanpa gelar. Contoh Dr. Andes Kiai Haji siapa gitu. Nah, yang Profesor Dr. Andes Kiai Haji kayak gitu-gitu nggak usah gelar-gelar, nggak usah ditulis, tulis aja namanya tapi yang lengkap. Kemudian yang B itu judul buku, tulisan judul buku. Judul kalau kita ngambilnya dari jurnal ya judul jurnal, kalau kita ngambilnya dari artikel judul artikel, kalau kita mengambilnya dari berita ya judul berita. Ditulis harus lengkap tanpa berkurang satu huruf pun, harus lengkap karena ini judul. Yaitu tentang unsur. Yang ketiga adalah tahun penerbit harus ada, nomor halaman itu harus ada. Kalau kita mengambil satu halaman, udah tulis saja halaman berapa. Tapi jika kita mengambilnya lebih dari satu halaman, tulis misalnya halaman 7 strip 9. Artinya kita mengambil dari halaman 7 sampai halaman 9. Seperti itu. Next. Ini ada ketentuan-ketentuan catatan kaki. Setiap kutip, baik langsung maupun tidak langsung, harus diberi nomor pada akhirnya. Nomor kutipan harus berurut sampai akhir bab. Jangan sampai yang dikutip itu 1, 2, 3, tapi penjelasan yang ada di catatan kakinya itu 3, 2, 1. Jangan sampai seperti itu, harus berurutan. Yang kedua itu penggunaan ibid, tidak perlu menuliskan nama pengarangnya karena penggunaan ibid itu hanya dilakukan ketika sumber yang telah dikutip belum siap. Sebaiknya pengguna pakai logician. Penulis catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama, tahun terbit, judul, nama penerbit, kota, dan halamannya. Kayaknya saya rasa jelas. Untuk catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan. Contoh lagi ini, misalnya ada orang banyak dalam satu penerbit itu, contoh menggunakan nama penerbitnya banyak, ada 4 orang, kita tulis 1 orang, kemudian et al atau DKK atau apa itu boleh digunakan pakai singkatan seperti ini. Ini contoh catatan kaki. Misalnya ada 1 artikel terus 1, nah ini keterangan yang dikutip di atas, ini keterangannya. Ini yang dinamakan catatan kaki itu seperti ini. Harus ada nama Budi Artono, nama lengkap, tetapi tidak boleh menggunakan gelar. Terus judul buku harus lengkap dan ditulis miring. Harus ada nama kota. Nama kota ini judul buku
apa ini judul penerbitnya atau si penerbitnya, kemudian ini tahun penerbit, dan ini 16 halamannya. Artinya yang diambil baik yang 16, 8, 387 itu hanya satu halaman, tidak lebih dari satu halaman. Intinya seperti itu. Itu terkait catatan kaki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk daftar pustaka dan kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Rekanita Elisa atau Nelly. Kepadanya saya persilakan kembali. Apa sih yang dimaksud dengan daftar pustaka? Daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti daftar yang mencantumkan judul buku, kemudian nama pengarang ataupun penerbit yang biasanya nanti kita akan temukan pada akhir suatu buku atau karangan yang disusun berdasarkan dengan abjad. Cara penulisan daftar pustaka antara kita mengambil dari internet atau dari buku terletak pada alamat website ya. Kalau misalkan kita ngambil dari internet harus dicantumkan alamat websitenya. Nah, kalau misalkan kita ngambil dari buku hanya digantikan dengan tempat diterbitkannya si buku tersebut gitu. Selebihnya sama, ada judulnya, ada nama pengarangnya, ada tahun terbitnya, kemudian ada kapan diaksesnya juga. Saya Naili Salwa Saida, mohon maaf karena masih banyaknya kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.